Ya, baik. Terima kasih. Siang ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan topik untuk melanjutkan tadi yang Dr. Suzy sudah sampaikan ya. Jadi lupus itu merupakan salah satu penyakit autoimun yang tersering dan di sini tadi kita sudah mendengarkan bahwa terapi yang sering digunakan adalah salah satunya imunosupresan selain terapi suportif lain atau terapi non farmakologis yang juga penting pada manajemen lupus. Nah, lupus ini merupakan salah satu pasien autoimun dan memang selama pandemi ini kita mungkin yang sudah berjalan lebih dari setahun menemukan banyak hal ya yang membuat kita harus kemudian memperhatikan tentang pemberian imunosupresan ini. Jadi memang sistem imun yang seimbang itu sangat penting ya. Kalau berlebihan terhadap sel tubuh sendiri jadinya autoimun. Tapi kemudian kalau kita berikan obat-obat yang sifatnya imunosupresan untuk menekan respon yang berlebihan itu bisa kemudian mudah terjadi infeksi atau bahkan pada kondisi tertentu juga bisa menjadi kanker. Nah, kondisi autoimun itu merupakan suatu kondisi di mana terjadi toleransi yang terganggu ya. Jadi kegagalan toleransi dari respon imun kita terhadap sel tubuh sendiri, namun di sisi lain terdapat aktivasi dari sel efektor yang berlebihan sehingga terjadi reaksi inflamasi yang berlebihan. Nah, dalam pengobatan penyakit autoimun sebenarnya tidak hanya terkait dengan obat ya, jadi memang seringkali multidisiplin karena ini penyakitnya kronik ya, dan antara satu pasien dengan pasien yang lain bisa sangat berbeda kondisinya gitu ya, jadi sangat individual sekali gitu ya, dan bisa satu pasien bisa terjadi beberapa penyakit autoimun, kemudian juga bisa mengalami berbagai komorbiditas dan juga mungkin gangguan fungsi organ. Sehingga tidak hanya kita cukup memperhatikan di satu titik saja untuk pengobatan, tapi harus terjadi pemantauan yang baik ya, kemudian perhatian dari tenaga medis yang menangani pasien tersebut dan juga support tidak hanya dari tenaga kesehatan tapi juga keluarga dari pasien. Nah, memang jenis pengobatan autoimun itu beragam ya, tergantung jenis penyakitnya, keparahan dan komorbid. Dan memang tidak semua penyakit autoimun itu memerlukan imunosupresan. Misalnya autoimun yang terkait tiroid ya, itu kan terapi utamanya tiroiditis itu karena autoimun misalnya suplementasi pengganti, baik itu kalau hipotiroid atau misalnya kalau hiper ya ditekan gitu ya. Dan jadi tidak semua sebenarnya menggunakan imunosupresan dan juga dosisnya sangat beragam tergantung dari keparahan organ yang terkena gitu ya, dan juga dengan kondisi komorbid, apakah pasien itu punya gangguan fungsi organ gitu ya, atau memang sudah terjadi infeksi sebelumnya, kemudian apakah juga sudah ada misalnya faktor-faktor penyerta metabolik lain, misalnya diabetes. Nah, kemudian kita harus mengobati memang secara komprehensif ya dan holistik, dan rata-rata memang sebagian besar tadi seperti yang disampaikan Dr. Suzy juga menggunakan obat imunosupresan yang base-nya itu memang rata-rata itu menggunakan kortikosteroid dan juga selain itu untuk meminimalkan risiko efek samping steroid kita menggunakan steroid sparing agent. Dan memang pengobatannya itu penting tidak hanya obat-obatan tapi juga berbagai terapi non farmakologi. Dan ketika kita memberikan imunosupresan, obat kita harus memahami bagaimana cara kerja obat tersebut, bagaimana risiko efek sampingnya, dan bagaimana kita bisa memonitor efek samping sehingga tidak terjadi komplikasi yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, untuk itu jadi imunosupresan apapun yang kita berikan pada pasien, kita harus memahami cara kerjanya. Nah, yang paling sering kita gunakan adalah glukokortikoid ya. Dia bekerja pada semua komponen dari respon imun kita, baik yang respon imun non-spesifik, yang innate, ataupun yang spesifik, yang adaptif ya. Jadi dari mulai dia mempengaruhi fungsi neutrofil, kemudian fungsi fagosit ya, kemudian sampai ke fungsi sel T limfosit di sini. Nah, kalau sparing agent, steroid sparing agent banyak yang kita kenal ya, tadi sudah beberapa disampaikan oleh Dr. Suzy, misalnya methotrexate, siklofosfamid yang dia bekerja pada siklus sel, jadi berbagai sel, tidak hanya sel imun, tapi berbagai sel di tubuh kita, sehingga pengaruhnya tidak hanya terhadap efek sampingnya terhadap sel respon imun kita, tapi juga terhadap sel
yang lain gitu ya. Itu yang kita bisa pahami. Kemudian ada juga yang bekerja terutama pada yang terkait dengan proliferasi atau metabolisme dari limfosit T seperti siklosporin atau tacrolimus, atau juga yang tadi sudah disampaikan Dr. Suzy, mycophenolate sodium atau mycophenolate mofetil, yang dia terutama bekerja mempengaruhi proliferasi dari limfosit yang aktif ya, baik itu limfosit T maupun limfosit B. Obat lain yang kita kenal juga misalnya ada azathioprin, atau ada obat-obatan lain yang dia agen biologis yang dia kerjanya spesifik, misalnya pada interleukin 6, interleukin 17, atau TNF-alpha, atau pada CD20 yang kita tahu itu ada pada limfosit B. Nah, ini ada obat lain juga yang suka kita gunakan adalah hidroksikloroquine ya, yang kita tadi sudah disampaikan juga Dr. Suzy. Dia bekerja, di sini kita bisa melihat pada menghambat dari kerja terutama pada endosom dan lisosom, kemudian aktivasi toll-like reseptor yang ini ada pada sel innate immunity kita ya, sel dendritik, makrofag. Terus dia juga bekerja pada sel T dan sel B. Jadi sama dia juga titiknya itu pada berbagai respon imun kita. Nah, ketika kita menggunakan kortikosteroid yang paling sering ya kita gunakan, kita harus memahami ada dosis yang range-nya itu dosis rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi, atau pulse dose. Nah, dosis pulse ini biasanya diberikan dalam waktu singkat ya, dan kemudian dilanjutkan dengan diturunkan dosisnya. Tujuannya agar bisa tercapai efek yang diinginkan dalam waktu singkat, tapi kemudian meminimalkan resiko. Nah, kemudian pada kondisi tertentu kita bisa gunakan pada yang tidak terlalu berat, kita bisa gunakan dosis rendah, tapi kondisi yang memang mengancam nyawa, misalnya pada rapid progressive glomerulonefritis ya, atau misalnya autoimun yang mengenai saraf gitu ya, yang vital, yaitu kita membutuhkan pulse dose steroid. Nah, jenis steroid yang kita gunakan juga di sini memiliki efek antiinflamasi yang berbeda-beda, dan ada efek mineral kortikoid, dan waktu kerjanya pun berbeda, dan kita harus pahami apa perbedaan antara dosis macam-macam dari glukokortikoid tersebut ya, seperti dexamethasone itu berbeda dengan methylprednisolone atau prednisolone. Nah, di sini juga kita melihat bahwa berbagai efek samping, di satu sisi manfaatnya banyak ya dari imunosupresan ini, dia untuk sebagai antiinflamasi dan imunosupresan ya, tapi di sisi lain banyak efek samping yang harus kita monitor, seperti di sini steroid ya ada efek samping tidak hanya ke tulang yang kita kenal ya, dan juga resiko infeksi yang meningkat. Bisa juga miopati, perdarahan saluran cerna, kemudian masalah kosmetik gitu ya, gangguan neuropsikiatri juga bisa, kemudian gangguan metabolisme, katarak, atau gangguan kardiovaskuler. Nah, ini semua kita harus pantau. Nah, kemudian bagaimana yang selain steroid ya, steroid sparing agent atau imunosupresan lain ya, pemilihannya kita juga harus perhatikan tergantung jenisnya. Jadi penyakit autoimun tertentu, dia misalnya lupus sudah ada penelitiannya yang baik, misalnya tadi untuk nefritis kelas 3 dan 4 pilihannya apa gitu ya, untuk kelas 5 apa. Jadi kita harus perhatikan berdasarkan penelitian yang sudah ada, evidence-nya seperti apa. Kemudian keparahan penyakit, kondisi organnya, tentu saja obat yang dia ada resiko misalnya menimbulkan gangguan fungsi ginjal tidak kita menjadi pilihan ketika pasiennya sudah ada chronic kidney disease misalnya. Juga faktor usia, terus potensi kehamilan misalnya, karena banyak juga pasien kita yang perempuan usia muda yang memang masih menginginkan rencana untuk kehamilan gitu ya. Nah, jadi kita paradigmanya sekarang itu lebih dini memberikan steroid sparing agent supaya efek samping kortikosteroidnya bisa dihambat dan glukokortikoid bisa diturunkan lebih cepat. Nah, ini paradigmanya yang klasik dengan yang baru ini. Jadi memang di yang baru ini kita early introduction, jadi sparing agent itu lebih cepat diberikan, tapi kita bisa cepat menurunkan dosis kortikosteroid sehingga efek samping yang tidak diinginkan bisa dihindari
dan kita bisa tapering down dengan cepat ya, bertahap, nggak terlalu lama kita pertahankan dengan dosis tinggi gitu ya, karena resiko efek samping yang tidak diinginkan, sehingga harapannya efektivitasnya juga akan seimbang dibandingkan efek samping yang bisa terjadi dari pemberian obat-obatan imunosupresan. Nah, ini ada beberapa steroid sparing agent ya yang kita sering gunakan, dan kita mengetahui berbagai dosis maksimal yang bisa diberikan. Nah, itu harus kita perhatikan, dan juga resiko efek samping. Ya, karena mereka semuanya mempengaruhi respon imun, rata-rata efek sampingnya ke resiko infeksi ya. Tapi bila dia kerjanya lebih spesifik, tentu saja resiko efek sampingnya lebih rendah dibandingkan yang dia bekerja pada semua sel, mekanisme kerjanya. Kemudian, nah terkait COVID, ya kita tahu kita sudah setahun lebih ya, memang saat ini alhamdulillah walaupun di Indonesia memang sudah cenderung menurun ya, tapi kita juga tetap harus waspada, dan memang pasien-pasien kronik kita masih banyak yang membutuhkan perhatian kita. Ya. Nah, karena memang infeksi itu dipengaruhi tidak hanya dari patogennya saja, tidak hanya dari virus COVID-nya saja, tapi juga dari bagaimana si individu itu, karakteristiknya, bagaimana respon imunnya gitu ya. Kalau yang mendapatkan imunosupresan, ya kita harus memperhatikan bagaimana pengaruh imunosupresan tersebut. Nah, pada COVID ini, respon kekebalan tubuh yang baik itu penting ya. Jadi di satu sisi tidak boleh rendah peradangannya sehingga menyebabkan replikasi virusnya berlangsung terus, tapi di satu sisi tidak boleh berlebihan juga, karena kalau berlebihan juga menimbulkan kerusakan jaringan. Nah, pasien autoimun dengan COVID ini memang ada berbagai isu ya. Yang pertama, awal-awal pandemi banyak yang putus obat karena khawatir obatnya itu bisa menurunkan kekebalan tubuh, atau juga karena ketersediaan obat terbatas. Ada juga yang takut berobat ke rumah sakit sehingga dia mengurangi kunjungan ke rumah sakit. Akibatnya datang-datang tiba-tiba sudah flare ya, sudah kambuh. Kita beberapa kali ketemu seperti itu, sudah beberapa bulan nggak kontrol selama 2020, tiba-tiba datang dalam kondisi kambuh ya autoimunnya. Sehingga penting sekali kita melakukan edukasi, terutama pada pasien-pasien lama kita, pasien kronik, agar bisa tetap terpantau dengan baik. Salah satunya adalah melalui telemedicine, dan kita selalu mengedukasi bagaimana menjaga protokol kesehatan. Nah, jadi dalam menggunakan imunosupresan kita harus menyeimbangkan antara efek samping dan manfaat. Jadi kita harus melakukan evaluasi bagaimana sih di satu sisi resiko infeksi dan paparan pasien ya. Namun di sisi lain bagaimana resiko perburukan penyakit kalau kita modifikasi tadi misalnya steroidnya atau obat-obatan yang lainnya. Nah, jadi kita harus memperhatikan banyak hal juga terkait dengan faktor ekonomi pasien, toleransi pasien, faktor resiko, dan kesehatan masyarakat. Nah, sebenarnya kalau mengenai bagaimana resiko pasien autoimun itu untuk terkena COVID, itu berbagai publikasi agak berbeda ya. Sebenarnya kalau dari segi resiko terkena infeksinya, sebenarnya tergantung dari bagaimana proses transmisi virus itu di masyarakat ya, apakah jumlah kasus aktifnya, kemudian bagaimana menemukan kasus, isolasi, dan protokol kesehatan. Nah, kalau terkait keparahan ya, sebenarnya memang beragam publikasinya hasilnya. Apakah pasien autoimun kalau kena COVID itu apakah lebih parah gitu ya, misalnya apakah tergantung juga dengan komorbiditas atau obat-obatan yang dikonsumsi. Nah, dari data awal dikatakan tidak menunjukkan resiko yang lebih tinggi ya untuk hospitalisasi dan mortalitas. Namun ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa walaupun tidak berbeda dari segi hospitalisasi, lama rawat, namun ada yang membutuhkan perawatan intensif dan ventilator yang lebih tinggi. Nah, ini ada salah satu penelitian untuk pasien-pasien yang menggunakan imunosupresan ya, tidak hanya pasien autoimun. Jadi berbagai pasien yang menggunakan imunosupresan kemudian dilakukan penelitian retrospektif. Kalau dari penelitian ini yang sebagian besar menggunakan steroid lebih dari 7,5 mg, ada tacrolimus dan mycophenolate. Di sini tidak ada perbedaan bermakna ya dari segi penggunaan ventilasi mekanik, mortalitas, dan juga lama rawat. Nah, di sini kita lihat dari penelitian tersebut ya, yang saya sampaikan tadi, sebagian besar penggunaan obatnya adalah prednison dengan dosis lebih dari 7,5 mg, tacrolimus, dan mycophenolate. Di sini tidak ada perbedaan bermakna dari segi ventilasi mekanik, lama rawat, atau kematian ya. Sebagian besar pasien di sini ada pasien penyakit ginjal kronik yang kemungkinan menggunakan obat-obat untuk transplantasi ya.
Nah, ini ada penelitian lain dari Spanyol ya. Jadi di sini dia sebenarnya tidak terlalu menjelaskan apakah di sini pasien autoimun ya. Jadi di sini lebih banyak pasien-pasien yang transplantasi organ atau keganasan ya. Tapi semuanya itu mendapatkan immunosuppressive treatment untuk pengobatan. Ini cukup banyak. Di sini dari 13.000 pasien yang menggunakan imunosupresan ada sekitar 2.000-an ya, 16%. Sebagian besar memang pasien transplant dan keganasan. Di sini dia mendapatkan, ada yang mendapatkan steroid, terapi biologis, atau imunosupresan. Nah, kalau di sini perbedaannya dengan penelitian sebelumnya, memang dibandingkan pasien yang tidak mengalami imunosupres, kematiannya kemudian di sini dikatakan lebih tinggi. Ya, kemudian di sini juga ada yang menggunakan steroid, terapi biologis, gitu ya. Di sini lebih tinggi kematiannya. Ini juga lebih detail ya, jadi terjadi perbedaan bermakna dari segi kematian ya antara yang imunosupres dengan yang tidak dan yang menggunakan terapi. Nah, jadi bagaimana kalau kita punya pasien kita dengan pasien autoimun dan dengan resiko COVID tersebut ya. Jadi dikatakan yang meningkatkan resiko adalah bila menggunakan prednison lebih atau sama dengan 10 mg. Nah, kalau untuk imunosupresan lain dikatakan tidak ditemukan meningkatkan resiko keluaran buruk. Nah, jadi kalau pasien yang memang tidak terkena COVID kita bisa teruskan, tapi kalau pasiennya dosis tinggi kortikosteroid ya kita harus hati-hati ya. Ada kemungkinan kita bisa gunakan dosis rendah mungkin dan dapat diturunkan. Dan apabila memang nantinya pasien kita terkena COVID, kita bisa mengevaluasi kira-kira obat mana yang kita harus hentikan gitu ya, atau harus kita turunkan dosisnya. Tapi biasanya kalau hidroksikloroquine mungkin masih bisa kita teruskan karena tidak terlalu menurunkan respon imun. Terima kasih, Prof.